karena memang tidak perlu kita hafal ya. Kemudian mazhab Hambali hampir sama dengan mazhab Syafi'i, hanya sedikit berbeda pada istilah saja. Jadi pembagiannya sama dengan mazhab Syafi'i, tapi istilah yang digunakan berbeda. Saya tampilkan istilah ini supaya kita nggak membingungkan kita kalau nanti ketemu dengan istilah-istilah seperti ini ya. Beda istilah saja yang digunakan untuk sholat yang tidak berjamaah. Sunnah muayyanah ini sama dengan sholat rawatib, tapi istilahnya muayyanah dalam mazhab Hambali. Kemudian sunnah mutlaqah ini adalah sunnah mustaqilah ya, sunat mustaqilah, sunat yang sholat sunnah yang bukan rawatib. Kemudian 4 mazhab disunahkan dalam sholat sunnah siang dan malam membaca salam pada setiap 2 rakaat. Jadi keempat imam mazhab sepakat bahwa yang disunahkan itu adalah baik itu sholat pada siang hari ataupun pada malam hari adalah setiap 2 rakaat membaca salam ya, setiap 2 rakaat membaca salam. Jadi kalau sholatnya 4 rakaat 2 kali salamnya ya, 2 salam kemudian 2 salam. Kalau 6 rakaat 2 salam 2 salam 2 salam. Ini semua mazhab, keempat imam mazhab menyatakan ini disunahkan ya. Tetapi para imam mazhab itu juga tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan untuk memakai dengan cara yang lain ya. Di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali diperbolehkan, mereka mempergunakan istilah diperbolehkan, tetapi sunnahnya tetap 2 rakaat 2 rakaat. Tapi mau melakukan 4 rakaat salam boleh. Di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali diperbolehkan jika setiap 1 rakaat membaca salam. 1 rakaat salam, 1 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ini diperbolehkan, tetapi bukan yang disunahkan ya. Diperbolehkan tetapi bukan yang diutamakan. Yang diutamakan tetap 2 rakaat salam 2 rakaat salam ya. Kemudian mazhab Hanafi mengatakan jika seseorang mau, ia boleh, ini kalimatnya seperti ini, jika seseorang mau ia boleh melakukan sholat 2, 4 atau 6 atau 8 rakaat dengan 1 kali salam pada malam hari ya, pada malam hari. Jadi di dalam mazhab Hanafi dibedakan antara sholat sunnah siang dan sholat sunnah malam. Kalau sholat sunnah malam walaupun yang diutamakan itu adalah 2 rakaat salam, tapi kalau dia mau melakukan maka ia boleh melakukan 2, 4 atau 6 atau 8 rakaat dengan 1 kali salam ya. Itu kalau malam hari. Sementara kalau siang hari membaca salam setiap 4 rakaat. Dia boleh membaca setiap 4 rakaat 1 kali salam ya. Ini diperbolehkan kalau dia mau, tetapi yang diutamakan tetap 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Sedikit lagi, lanjutkan. Nah, mazhab Syafi'i juga membedakan salat sunnah itu menjadi 2, muakkadah dan ghairu muakkadah. Seperti saya jelaskan kemarin tadi bahwa muakkadah itu adalah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah ya, continue dilakukan oleh Rasulullah. Sementara sunnah ghairu muakkadah adalah sunnah yang terkadang dilakukan oleh Rasulullah, terkadang ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi tidak selalu, tidak continue dilakukan setiap saat. Yang sunnah muakkadah yang mana? Sunnah muakkadah adalah
10 rakaat sunnah rawatib. Nah, di dalam mazhab Syafi'i 10 rakaat yang disebut dengan mu'akadah, ya. 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah dan ba'diyah zuhur, ya, 2 rakaat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Jadi 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah zuhur, ya. Atau Jumat, ya. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat dan ba'diyah isya, ya. Jadi 10. 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Kemudian sholat witir, kemudian sholat tahajud, sholat duha, dan sholat tarawih. Ini yang sunnah mu'akadah, ya. Ini yang sunnah mu'akadah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu melakukan sholat witir. Rasulullah juga selalu melakukan sholat tahajud, sholat duha, dan sholat tarawih, ya. Kemudian sunnah ghairu mu'akadah, yaitu 2 rakaat sunnah rawatib, ya. Kalau yang mu'akadahnya ada 10 tadi, ya, di atas. Yang ghairu mu'akadahnya ada 12. Apa yang 12? Sebelum 2 rakaat sebelum zuhur, ya. 2 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur, selain yang 2 mu'akadah di atas. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, kalau dia lakukan 4 rakaat sebelum zuhur, 2-nya itu mu'akadah, 2 lainnya adalah ghairu mu'akadah, ya. Jadi 2 rakaat sebelum atau setelah zuhur, selain daripada yang mu'akadah tadi yang di atas. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, ya. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini termasuk ghairu mu'akadah, ya. Kalau bapak lakukan 2 rakaat sebelum maghrib, datang sholat 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya, itu termasuk ghairu mu'akadah, bukan termasuk mu'akadah. Yang mu'akadahnya sholat isya itu adalah setelahnya, itu yang mu'akadah, ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat tasbih, 2 rakaat kembali dari perjalanan, dan 2 rakaat setelah wudu. Kemudian yang termasuk ghairu mu'akadah yang lainnya adalah sholat mutlak. Nah, kita lanjutkan. 4 mazhab termasuk sholat sunnah mu'akadah, sholat sunnah witir, dan 2 rakaat sebelum subuh, ya. Keempat imam mazhab untuk 2 sholat yang ini semua mengatakan bahwa ini termasuk mu'akadah. Mu'akadah itu yang selalu dilakukan Rasulullah, nggak pernah ditinggalkan Rasulullah, ya. Nah, cuma mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama di antara keduanya, antara sholat witir dan sholat qabliyah subuh, ya. Semua berpendapat ini utama, tapi mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, ya. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan sholat sunnah witir itu lebih utama. Witir itu lebih utama daripada sholat qabliyah subuh. Ini Maliki dan Syafi'i. Mazhab Hambali mengatakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama. Ini ada perbedaan sedikit saja, hanya meletakkan mana yang terutama, ya. Kemudian mazhab Hanafi mengatakan sholat witir hukumnya wajib. Malah mazhab Hanafi mengatakan sholat witir itu wajib hukumnya, wajib hukumnya. Sedemikian utamanya, semikian diutamakannya, sehingga mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib sholat witir. Tapi mazhab Maliki dan Syafi'i hanya mengatakan sholat sunnah witir itu lebih utama. Sementara mazhab Hambali yang lebih utama itu adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian sholat sunnah warawatib yang mengiringi sholat fardu, ya. Ini saya ambil yang keempat imam mazhabnya sepakat, ya.
Sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, keempat imam sepakat. Tadi kan sudah saya jelaskan, masing-masing berbeda ya, mana yang utama, mana yang ini. Setelah ada yang bilang 10, ada yang 12, ada yang 14. Nah, yang disepakati oleh keempat imam mazhab ya, mana sholat rawatib yang disepakati oleh imam mazhab ya, adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi ada 10 ya, ada 10 yang disepakati atau yang semua mazhab menyatakan bahwa ini adalah sholat rawatib yang muakkadah ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian mazhab Hanafi dan Syafi'i menambahkan 4 rakaat sebelum asar. Jadi masing-masing berbeda sedikit. Yang disepakati itu yang 10 itu ya, yang semuanya sepakat. Mazhab Hanafi dan Syafi'i menambahkan 4 rakaat sebelum asar. Hanafi dan Syafi'i jika mengendaki boleh zuhur itu 4 rakaat, setelah zuhur boleh 4 rakaat ya. Tetapi tidak termasuk bagian yang semua mazhab menyepakati ya. Nah, sholat witir mazhab Syafi'i dan Hambali minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Tapi jumlah minimal rakaat yang sempurna adalah 3 rakaat. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali boleh dilakukan 1 rakaat sholat witir itu, tapi dikatakan bahwa yang minimal sempurna adalah kalau dia 3 rakaat ya. 3 rakaat itu adalah sholat witir yang sempurna. Tapi mau dilakukan 1 rakaat boleh ya, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali ya. Nah, kemudian mazhab Hanafi 3 rakaat dengan 1 salam, tidak boleh lebih ataupun kurang. Nah, ini mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi saklek ya. Mazhab Hanafi saklek 3 rakaat dengan 1 salam ya, 3 rakaat dengan 1 salam, enggak lebih, enggak kurang. Kalau disebut dengan sholat witir. Kalau Syafi'i masih fleksibel sedikit, Syafi'i dan Hambali 3 rakaat boleh, sampai mulai dari 1 rakaat sampai 11 rakaat boleh witir ya. Kemudian yang jumlah minimal rakaat sempurnanya 3 rakaat, tapi tidak saklek seperti mazhab Hanafi. Hanafi bilang 3 rakaat, nggak lebih nggak kurang, 1 salam, tegas ya. Ini mazhab Hanafi. Kemudian di dalam mazhab Maliki, witir adalah 1 rakaat yang diawali dengan sholat genap yang terpisah. Minimal sholat genap itu 2 rakaat ya, kan sama aja 3 rakaat, cuma beda 2 salam ya. Jadi kalau di dalam mazhab Maliki, witirnya adalah 1 rakaat yang witirnya nggak bisa berdiri sendiri ya. Kalau mazhab yang lain boleh, witir boleh berdiri sendiri. Misalnya pulang setelah sholat isya, wah ini kayaknya nggak bisa bangun nih, udah sholat 3 rakaat ya, tanpa dia iringi oleh sholat sunnah sebelumnya ya. Tapi kalau di dalam mazhab Maliki, sholat witirnya 1 rakaat, tapi harus didahului oleh 2 rakaat sholat sunnah ya, 3 rakaat juga, cuma bedanya 2 kali salam ya, yang disebut dengan witir 1 rakaat. Ini dalam mazhab Maliki. Ini beda ya, agak jadi kita lihat keempat imam mazhab berbeda. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sama ya. Mazhab Hanafi tegas mengatakan 3 rakaat 1 kali salam. Mazhab Maliki beda lagi, yang witir 1 rakaat tapi harus didahului oleh sholat sunnah 2 rakaat ya, minimal 2 rakaat ya. Baik, mungkin terakhir
Sudah suruk ya? Kita lewatkan nanti suruk sedikit supaya kita bisa sholat suruk ya. Kemudian bacaan rakaat terakhir dari sholat witir. Apa bacaan terakhir dari sholat witir? Mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Muwazzatain. Al-Muwazzatain itu Al-Falaq dan An-Nas. Ya, jadi surat bacakan rakaat terakhir dari sholat witir. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i 3 ayat, trikul, gitu kan? Trikul itu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini di rakaat terakhir. Ini mazhab Maliki dan Syafi'i. Nah, di dalam mazhab Hanafi dan Hambali surat Al-Ikhlas saja. Ya. Jadi Al-Ikhlas saja. Di sini ada perbedaan sedikit ya. Keempat imam mazhab. 3 mengatakan diutamakan surat rakaat terakhir daripada sholat witir itu adalah trikul. Jadi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ya. Tetapi di dalam mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan hanya Al-Ikhlas saja ya. Itu bedanya sedikit saja. Kemudian terakhir, jika seseorang telah sholat witir kemudian dia mau tahajud ya. Jika seseorang telah sholat witir kemudian dia mau tahajud, ini bisa saja misalnya dia menyangka bahwa dia nggak akan, wah sulit untuk bangun nih sholat tahajud ya, dia sholat dulu sebelum dia tidur ya. Kemudian ternyata dia bangun dan dia lakukan sholat tahajud. Apakah lakukan sholat witir lagi? Nah, ini berbeda ya. Di dalam mazhab ini juga terjadi pada waktu Ramadan ya, pada waktu Ramadan juga terjadi. Khawatir nggak bangun lagi, mepet waktu sahur ya, sholat witirnya bersamaan dengan sholat tarawih ya. Kemudian dia bangun, lantas bagaimana ya? Nah, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali dia tidak perlu sholat witir lagi ya, dia tidak perlu sholat witir lagi. Ini dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi ya, nggak perlu sholat witir lagi, kan berkenaan dengan dalil yang mengatakan bahwa hanya ada 1 witir di dalam 1 hari ya, hanya ada 1 witir dalam 1 hari, jadi dia nggak perlu lagi sholat witir ya. Kemudian mazhab Hambali hendaknya witirnya digenapkan dulu ya, hendaknya witirnya digenapkan dulu, kemudian tahajud dan witir kembali 1 rakaat supaya bilangan ganjil. Jadi sebelum dia tahajud dia sholat dulu 1 rakaat supaya apa? Sholat witir yang dia lakukan tadi sebelum dia tidur itu menjadi genap ya, menjadi genap. Kalau dia sudah genap itu bukan sholat witir lagi, maka setelah itu dia sholat tahajud. Kemudian setelah dia sholat tahajud, dia sholat witir lagi. Ini di dalam mazhab Hambali ya, di dalam mazhab Hambali. Hadis yang digunakan apa? Hadis yang digunakan adalah bahwa sholat witir itu adalah penutup sholat sunnah ya. Kemudian sholat witir itu yang paling utama adalah di penghujung malam ya, sudah mendekati waktu sahur, di sepertiga malam terakhir ya. Ini yang utama. Jadi fikihnya berbeda masing-masing mazhab. Kenapa? Karena pengambilan dalil yang berbeda ya. Kalau Syafi'i dan Hanafi tadi mengatakan nggak perlu sholat witir lagi karena dalil yang diambil adalah hanya ada 1 sholat witir di dalam 1 hari ya. Kalau mazhab Hambali digenapkan dulu ya, tambahin 1 rakaat, kemudian setelah itu dia sholat witir lagi. Dalil yang digunakan adalah bahwa sholat witir itu adalah penutup sholat sunnah,
Kemudian sholat witir itu yang paling utama dilakukan adalah di penghujung malam.